Bismillahirrahmanirrahim. Ke samudra naik kapal selam, udaranya panas dan juga lembab. Kalau nanti saya memberi salam, jangan lupa hadirin menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, yang paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, baik itu nikmat jasmani maupun nikmat rohani. Salawat beserta salam kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari lembah kehinaan menuju lembah kemuliaan. Yang saya hormati dengan diri yang adil dan bijaksana, Bapak dan Ibu yang berbahagia, serta hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Baiklah, pada kesempatan kali ini izinkanlah saya untuk menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Salat Mencegah Kemungkaran. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, salat adalah ibadah paling fundamental dalam Islam. Salat bukan hanya sekedar kewajiban, tetapi juga sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan salat juga bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam Al-Quran, surah Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis shalah, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan dirikanlah solat, sesungguhnya solat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ayat tersebut memerintahkan kita bahwasanya solat bukan hanya sekedar ibadah atau rutinitas saja, tetapi mengandung hikmah di dalamnya, yaitu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Lalu, mengapa kita lihat realitas yang terjadi sekarang? Banyak orang yang sudah salat tetapi masih saja berbuat keji dan mungkar. Itu semua karena umat Islam salat dengan bermacam-macam model. Contohnya, model yang pertama, terkadang-kadang Pak, terkadang-kadang Bu, ia salat tapi tidak tahu apa yang ia bacakan. Model yang kedua, ia solat seperti berjalannya kereta api, belum takbir, tahu-tahunya sudah selesai. Ada lagi model yang ketiga, ia solat ketika diberi musibah saja, ketika diberi nikmat malah lupa sama Allah. Nauzubillah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, Allah telah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 45 yang berbunyi, Wasta'inu bis-sabri was-salah, wa inna lakabiratun illa 'alal khashin. Sadaqallahul azim. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan solat. Sesungguhnya solat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ibadah solat adalah wasiat Nabi yang terakhir, yang diperintahkan Allah melalui peristiwa Isra dan Mi'raj. Dari Muaz bin Jabal, ia berkata, Nabi Muhammad SAW berkata, yang artinya, inti pokok segala perkara adalah Islam dan tiangnya adalah solat. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Oleh karena itu saudara-saudaraku, perbaikilah solat agar kita dapat merasakan
doa iftitah yang sering kita lafazkan. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang artinya, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Itulah tujuan hidup kita, teman-teman. Kita hidup untuk Allah dan kita akan kembali kepadanya. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah. Adapun poin-poin penting yang terkandung di dalam pidato saya adalah: yang pertama, jagalah kemuliaan salat dengan tata cara yang diajarkan agama. Yang kedua, ikhlas semata-mata hanya karena Allah, sebab keikhlasan adalah kunci untuk mendapatkan amalan yang sempurna. Yang ketiga, memahami dan mentadabbur ayat-ayat yang kita baca di dalam salat. Yang keempat, mengagungkan Allah dan selalu merasa dekat dengannya. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, marilah tegakkan salat, selalu mengingat Allah dimanapun kita berada, dan takut akan dosa-dosa yang kita perbuat. Dengan begitu, kita dapat melahirkan hikmah salat dari pencegahan perbuatan keji dan mungkar yang mampu membawa kita kepada ketentraman dan kesucian jiwa. Dan memahami mentadabbur setiap gerakan dan ucapan yang terkandung di dalam salat. Insya Allah, mudah-mudahan ibadah kita bisa melahirkan nilai-nilai ketaatan dan serta mendapat cahaya ilahi Rabbi. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian pidato dari saya. Saya akhiri dengan sebuah pepatah. Pat ranuk yang hana mirah, pat penerah yang hana bajo, pat tuto yang hana salah, mihana ba'wai tentai na ba'dudo. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Hakim yang terhormat, peserta yang baru saja tampil atas nama Muhammad Agaza Al-Hafiz, utusan dari TPA Al-Falah. Dengan berakhir penampilan peserta tadi, maka untuk cabang pidato tingkat TPA